Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus perusahaan XYZ yang memiliki 3 kantor cabang. Pada kantor cabang satu memiliki 14 komputer yang terhubung menggunakan kabel serta terdapat 5 laptop yang terhubung menggunakan media wireless. Sedangkan pada kantor cabang 2 memiliki 20 komputer yang terhubung menggunakan kabel dan kantor cabang 3 memiliki 10 komputer. Nah, di sini kita berperan sebagai network administrator yang diminta untuk melakukan konfigurasi terhadap ketiga kantor cabang tersebut. Dengan ketentuan, yang pertama itu melakukan konfigurasi IP address dengan menggunakan subnetting pada perangkat komputer dan laptop yang terhubung. Yang kedua, memberikan IP address dengan menggunakan subnetting terhadap interface yang terhubung secara langsung dari router ke router. Yang ketiga, menerapkan konfigurasi routing dinamik. Dan yang keempat, memastikan seluruh klien dari kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan kantor cabang 3 dapat saling terhubung dengan baik. Langkah pertama itu kita harus membuka Cisco Packet Tracernya terlebih dahulu. Oke, jika sudah terbuka seperti ini Cisco Packet Tracernya, kita akan memasukkan router. Di sini kita menggunakan router yang 1841. Masukkan sini. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah router karena kita akan membuat 3 cabang. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita akan menambahkan sebuah switch. Untuk switchnya sendiri saya menggunakan yang 2960. Kita tambahkan di sini, dan di sini. Untuk penempatannya itu terserah teman-teman mau di mana. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan tambahkan wireless, access point wireless. Sini saya kasih di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menambahkan PC untuk router yang satu atau di sini router 0 ini kita menambahkan 7 buah PC. 1 2 3 4. Di sini teman-teman dapat menyusunnya lagi agar lebih rapi. Oke. Untuk yang router 2 kita membutuhkan 10 PC. Boleh teman-teman rapikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan geser sedikit. Oke, untuk yang router ketiga kita membutuhkan 5 buah PC. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang teman-teman harus menambahkan port serial pada masing-masing router. Caranya, kita klik di router. Nah, sini kita off-kan terlebih dahulu routernya. Kita akan tambahkan port serial. Tambahkan 2 di sini. Dan kita on-kan kembali. Lakukan hal yang sama di router yang kedua dan yang ketiga. Kita matikan, tambahkan port. Kita hidupkan. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan menghubungkan antara router dan switch. Caranya, di sini saya menggunakan kita akan menghubungkan dari router ke router terlebih dahulu. Saya menggunakan serial DTE. Kita pilih di sini. Nah, di sini saya menggunakan serialnya 0/1/0. Kita sini, oke. Kita hubungkan lagi dari router yang kedua ke router yang ketiga. Kita menggunakan yang 0/1/1.
Lalu yang dari 1 ke 3 saya menggunakan yang serial 0/0/1. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan menghubungkan dari router ke switch. Hubungkan. Saya menggunakan fast ethernet 0/1. Oke. Ke fast ethernet 0/1. Lalu kita hubungkan juga dari switch yang pertama ini ke access point. Oke, saya memilih port. Nah, untuk access point-nya sendiri ini kita akan menambahkan 5 buah laptop. Kita menambahkan 3 saja cukup sih. 3 buah laptop. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan men-setting laptopnya terlebih dahulu. Kita pilih laptopnya, kita geser ke bawah, kita matikan terlebih dahulu laptopnya. Kita akan pindahkan ini di sini, lalu kita pilih wirelessnya. Kita on-kan kembali. Lakukan hal yang sama di laptop yang kedua dan laptop yang ketiga. Matikan dulu, buang, masukkan ini. Nah, jika sudah terdapat tanda seperti ini atau garis-garis sepertinya, itu tandanya laptop tersebut sudah terhubung ke access point wireless. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menghubungkan antara PC ini ke switch. Nah, sini saya akan menggunakan cara cepatnya. Kita pilih saja yang automatic cross connection type. Oke, atau yang ini. Kita hubungkan semuanya. Oke, jika sudah seperti ini, kita lakukan hal yang sama di router-router berikutnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan men-setting di bagian routernya. Ini kan sudah terhubung semua. Seperti ini, kita akan setting routernya. Kita pilih router di sini, kita pilih CLI atau CLI. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah no. Lalu kita enter lagi. Lalu kita enable. Lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan memasukkan hostname. Ini hostname-nya R1, kita enter. Di sini kita memasukkan integer s 0/0/1. Oke, kita enter lagi. Kita masukkan IP address-nya. Menggunakan IP address 10.20.2.1 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 252. Oke, kita enter. Kita masukkan perintah no shutdown. Enter lagi. Lalu kita masukkan internetnya. Kita masukkan ke S0/1/0. Kita enter lagi. Untuk IP address-nya saya menggunakan yang 10.20.1.5 dan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 252.
Oke, kita enter. Oh, di sini ada sedikit kesalahan. Oke, enter. Lalu no shutdown lagi. Kita enter. Jika sudah seperti itu, kita masukkan int fast ethernet 0/1. Kita enter lagi. Masukkan IP address-nya. Saya menggunakan 10.1.20.1 dengan default gateway-nya yaitu 255, 255, 255 dan 224. Oke, kita enter. Kita masukkan perintah no shutdown. Kita enter lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita enter. Kita akan memasukkan router EIGRP-nya, EIGRP1, enter. Nah, untuk kita masukkan perintah network, kita masukkan 10.20.1.0. Kita enter. Kita masukkan perintah network lagi. Kali ini kita dengan IP-nya 10.20.2.0. Kita enter. Lalu kita masukkan perintah, kita masuk network kembali. Kali ini di 10.1.20.0. Kita enter. Kita masukkan perintah no auto summary. Kita enter. Kita exit terlebih dahulu. Kita akan melakukan DHCP. Kita akan memasukkan perintah IP DHCP agar lebih mudah nantinya. Kita masukkan default gateway-nya atau default routernya di 10.1.20.1. Kita enter. Lalu DNS server, saya menggunakan 10.1.20.1. Kita enter lagi. Kita masukkan networknya, IP-nya 10.1.20.0 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 224. Kita enter. Kita exit. Oke, jika sudah, kita masukkan perintah do_wr. Oke, jika sudah seperti ini, kita ke router selanjutnya, yaitu ke router yang kedua. Pilih router kedua, masukkan CLI, kita no, kita enter lagi, enable lagi, konfigurasi terminal, kita masukkan hostname, hostname-nya R2, enter. Lalu kita masukkan int s0/1/0. Kita enter lagi. Kita masukkan IP address-nya di 10.20.1.6 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 252. Kita enter. Kita masukkan perintah no shutdown, enter lagi. Kita exit terlebih dahulu atau keluar. Nah, di sini kita masukkan integer lagi di s0/1/1. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Saya akan menggunakan IP address 10.20.3.10 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 252. Kita enter lagi. Masukkan perintah no shutdown. Kita enter lagi. Oke.
Jika sudah kita masukkan perintah exit, kita akan memasukkan di sini kita ada sedikit kesalahan. Kita masuk ke S0 int S0 /1/1 enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan int fa 0/1, kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan IP-nya, IP address-nya kita menggunakan 10.2.20.1 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 224. Oke, kita enter lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan perintah router eigrp, kita eigrp1, kita enter. Kita masukkan networknya ke network 10.2.20.0, kita enter. Enter lagi. Kita masukkan lagi network ke network 10.20.3.0, kita enter lagi. Masukkan network lagi, kita menggunakan network 10.20.1.0. Oke, enter. Kita masukkan perintah no auto summary, kita enter. Oke, kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan men-setting IP DHCP. Di cabang yang kedua, kita enter. Di sini kita masukkan default gateway atau default, maksudnya default router di 10.2.20.1, kita enter. Masukkan DNS server di 10.2.20.1, kita enter lagi. Masukkan network di 10.2.20.0 dengan default gateway-nya itu 255, 255, 255 dan 224. Kita enter. Kita exit lagi. Kita masukkan perintah do wr, kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memasuki untuk router yang ketiga. Kita klik di sini. Saya lagi, kita pilih no, enter. Kita enable lagi konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan hostname R3, hostname R3. Oke, kita enter lagi. Kita masukkan integer int S0/1/1, enter. Kita masukkan IP address-nya di 10.20.3.9 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 252. Kita enter. Masukkan perintah no shutdown. Kita enter lagi. Oke. Sini kita exit lagi. Oke, exit. Nah, setelah exit kita masuk ke integer S0/0/1. Kita enter. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya di 10.12.2.2 dengan IP dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 252. Oke, kita enter. Kita masukkan perintah no shutdown. Kita
kita enter lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita exit terlebih dahulu. Oke, exit. Oke, jika sudah exit, kita masukkan integer fa0/1. Kita enter. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan IP address-nya. Untuk fa0/1, kita masukkan IP address di 10.3.20.1 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 240. Kita enter. Lalu masukkan perintah no shutdown. Kita enter lagi. Oke, kita exit. Sini kita akan memasukkan router EIGRP. Oke. Lalu kita akan men-setting networknya di 10.20.2.0. Kita enter lagi. Nah, di sini kita masukkan network 10.20.3.0. Kita enter. Oh, ada yang kesalahan. Salah ketik. Oke, kita enter. Oke, kita masukkan lagi untuk networknya di 10.3.20 20 dan 0. Oke, kita enter. Oh, maaf, ini kurang 1. Ya, seperti ini. Kita enter. Oke, kita masukkan lagi network dengan IP-nya 10 dengan 10.20.2.0. Ini kita enter. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan perintah no auto summary. Kita enter. Salah ketik lagi, maaf. Oke, kita enter. Nah, setelah seperti ini, kita akan exit terlebih dahulu. Kita akan men-setting IP DHCP pool-nya di cabang yang ketiga. Kita enter. Kita masukkan perintah default gateway. Oh, maksudnya default router. Maaf. 10.3.21. Kita enter. Kita masukkan DNS server di 10.3.21. Enter lagi. Kita masukkan network di 10.3.20.0. Nah, dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 240. Kita enter. Kita exit lagi dan kita masukkan perintah do wr. Kita enter. Oke, jika sudah seperti ini, kita exit terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan men-setting di bagian PC-nya. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah hijau seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke bagian PC-nya ini. Oh, di sini kita ada sedikit kesalahan di bagian fa0/1. Kita perbaiki dulu. Kita lihat dulu perintahnya apakah ada yang salah. Untuk fa0/1 ya. Kita lihat di sini. Apakah benar fa0/1? Ya, fa0/1. Oke, kita cari perintahnya terlebih dahulu. fa0/1. Itu di bagian sini. Oke.
Kita masukkan di sini. Oh, kesalahan kita ada di sini. Oke, kita masukkan int fa0 fa0/1. Kita enter. Oke, setelah kita enter, kita lihat di sini dulu. fa0/1. Oke, IP address-nya ini. Kita copy aja. Kita enter. Oh, tidak bisa di copy. Oh, kita masuk ke konfigurasi terminal. Maaf teman-teman. Masuk lagi ke integer fa0/1. Kita enter. Di sini kita akan memasukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya menggunakan IP address 10.2.20.1 dengan default gateway-nya 255, 255, 255 dan 224. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan perintah no shutdown. Shutdown. Kita enter lagi. Oke, kita exit. Masukkan perintah do-wr. Oke. Nah, dia akan seperti ini. Kita tinggal tunggu saja ini menjadi warna hijau. Oke, jika sudah seperti ini, sudah warna hijau semua, di sini kita akan men-setting bagian DHCP di laptopnya atau PC-nya. Jadi kita pilih di sini, kita masuk ke desktop, konfigurasi terminal, atau IP konfigurasi kita pilih DHCP. Nah, jika sudah benar maka akan seperti ini, DHCP request successful. Oke, kita lakukan ke semuanya. Caranya sama saja. Oke, di sini saya akan sedikit mempercepat. Kita akan melakukan seperti ini tanpa terkecuali ya teman-teman. Oke, selanjutnya ke PC yang pertama atau cabang yang satu, desktop DHCP. Kita lihat lebih dahulu di sini. Jika sudah, maka DHCP request successful. Kalau misalkan belum seperti itu, berarti teman-teman ada terjadi kesalahan. Oke. Jika ada kesalahan, teman-teman lihat di bagian sininya, di bagian lampunya ini. Kalau sudah berwarna hijau seperti ini, di sini juga itu tandanya sudah benar. Tapi kalau misalkan masih merah, itu tandanya masih error, teman-teman. Oke, di sini juga, dan di sini juga. Oke, untuk bagian laptop di sini kita tidak usah mengkonfigurasi seperti bagian PC. Karena kenapa? Karena di sini kita di sini sifatnya wireless, jadi otomatis. Nah, seperti ini. Jadi dia otomatis. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman, kita akan ping bagian PC-nya. Masuk ke PC 0 atau terserah teman-teman mau PC berapa.
kita masuk ke command prompt, kita ping. Dari sini kita akan ping di PC yang di router yang kedua. Kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Ini IP-nya 10.2.27. Oke. Kita masukkan ping-nya, ping 10.2.27. Int. Oke, seperti itu. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah terjadi seperti ini, itu berarti berhasil ya teman-teman. Oke, kita akan ping ke PC yang ketiga. Kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Kalau IP-nya sudah kita ketahui, sini kita masukkan perintah ping di 10.3.20.6. Kita enter. Apakah berhasil teman-teman? Request them out. Oke, berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, maka berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengirim pesan dari PC 1 ke laptop ini. Apakah bisa? Kita lihat di sini apakah sukses. Oke, sukses ya. Terus dari PC 1 ke PC 2 juga sukses teman-teman. Lalu dari yang router kedua ke router yang ketiga, apakah sukses? Oke, sukses teman-teman. Oke, sukses ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami kegagalan, coba lebih teliti lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.